lagi, aku tes dulu sebentar lagi. Perwakilannya ini dia sama sendiri. Lagi perwakilan dari kota. Organisasi diantaranya pemuda Pancamarga, pemuda mahasiswa, pelajar, pramuka, organisasi. Susunan acara yang akan terselenggara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang kami sampaikan tadi. Kita ikuti pembukaan yang akan kami bacakan sebagai berikut. Yang terhormat Bapak Gubernur Kepulauan Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan yang diwakili oleh Kolonel Infanteri Joshua Ginting. MA Tamrem 033 Wira Pratama. Ini beliau pengen sekali juga hadir, saya sampaikan, tetapi dia masih setijak, dia masih sebagai Tamrem Bogor. Insya Allah sore dia datang. Diwakili oleh Bapak Riki Wangano, yang terhormat dan Puskamda, yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang terhormat Badan Pengusahaan atau BP Batam, yang terhormat Bapak Danlan Daniel 134 Wasakti, yang terhormat Kapolresta Kota Batam, yang terhormat Dansat Brimob Kepulauan Riau, yang terhormat atau para ketua OKP, tokoh pemuda yang hadir di ruangan ini, yang terhormat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu pada hakikatnya kesediaan berbakti pada negara saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pembina sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan seminar atau sosialisasi bela negara bagi pemuda Pancamarga dan komponen bangsa lainnya di wilayah Kota Batam ini merupakan kegiatan strategis
Mengingat pemuda Pancamarga merupakan salah satu aset bangsa di posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan juga merupakan wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan wilayah negara lain, yaitu Singapura dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufinumu yukafi mazidah. negara gitu ya. Padahal itu dulu mungkin. Tapi sekarang bela negara itu adalah bagaimana kesadaran kita sebagai warga negara ini untuk bersikap ya, bersikap, bertingkah laku yang dijiwai kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Nah, untuk menumbuhkan sikap perilaku yang baik sebagai bangsa itu, ini harus ada nilai-nilai yang kita tanamkan kepada mereka. Nilai-nilai inilah namanya nilai-nilai bela negara itu, ya. Karena ancaman yang dihadapi dalam rangka membela bangsa dan negara ini bukan hanya militer. Yang sekarang ini yang lebih diperhitungkan adalah non-fisik, non-militer. Lewat ideologi, budaya, dan itu yang harus kita waspadai sekarang. Ya. Nah, persiapannya apa Pak untuk membentengin bela negara ini Pak? salah satunya adalah dengan kegiatan hari ini. Hari ini kita melaksanakan seminar atau sosialisasi bela negara kepada pemuda Pancamarga, seluruh pemuda pelajar TNI Polri. Ya, ini salah satu kegiatannya. Ya. Dan Persiapannya menjadikan seni negara akan tetapi sebelumnya akan saya bacakan juga ke beliau. 1994. Agama Islam, beliau tinggal di Taman Modern Jalan Gladiol G2 nomor 14 Jakarta. Apa kata beliau? Ya, betul. Bahwa negara ini, Indonesia, itu tidak bisa dipertahankan oleh TNI saja. Berarti harus bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Komponen bangsa itu apa saja? Misalnya, rakyat Indonesia, semua komponen bangsa. Ya, mau Polri iya, pegawai negeri iya, dokter iya, supir iya, semua. Kalimat bela negara itu pertama kali muncul di mana? Di undang-undang. Bukan undang-undang pertahanan, bukan. Oleh karena itu, tepat sekali yang disampaikan oleh beliau bahwa bela negara itu ya untuk mempertahankan NKRI ini adalah Insinyur Soekarno. Siapa beliau? Presiden Republik Indonesia. Ini luar biasa. Apa kata beliau? Berikan aku atau videonya Bapak Soekarno ketika dia bicara di depan PBB, ya di luar negeri pernah bicara. Dia menjelaskan Pancasila di depan semua. Ketika Soekarno datang ke luar negeri, dia disambut oleh semua warga luar negeri, menyambut pakai bendera merah putih. Betul kan? Bersenjata, berperang, ya kita berperang harus menggunakan senjata juga militer dari Belanda. Sekarang ancaman juga ada walaupun bukan militer ya. Banyak ancaman. Semakin Oke, lanjut. Ini waktunya singkat aja ya. Kita lanjut ya. Oke, stop dulu ya. Oke. Kalau tentang Ratu Ruli Setiawan Jadwal Kedaulatan Negara.
Jadi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, keutuhan wilayah ini harus kita bela. Jadi kalau kita bicara ya, kemudian keutuhan wilayah, wilayah kita ini luas, ya, betul kan? Ada berapa ribu pulau? 17.504 pulau. Ada yang mengatakan karena ada beberapa pulau kita yang libur tenggelam, ya. Jadi 17.504 atau 17.509. Yang penting bahwa negara kita memiliki ribuan pulau. Jadi kalau kita hidup berbangsa bernegara ini tidak boleh diganggu oleh siapapun juga, maupun warga kita yang ada di luar negeri, betul kan? Kita punya saudara yang kerja di luar negeri, betul ya? Ada saudara kita dimanapun. Nah, bagaimana kita menyiapkannya? Siapa yang harus disiapkan? Berarti manusia, orang-orang, kita harus menyiapkan diri kita, ya. Harus profesional, ya. Disebutkan di sana harus militan, ya. Militan itu apa? Kita harus. Di mana Riau ini cukup kaya, pulaunya ada 2.408 ini kalau nggak salah ini di dalam data. Yang ada itu adanya pelanggaran lintas batas, illegal logging, illegal, berbagai macam ilegal dilakukan di beberapa daerah perbatasan kita, khususnya Kepri dengan Singapura, Riau dengan. Ya silakan, bisa dibantu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya prajurit kepala Sudirman dari Batalan Infanteri 134 Tua Sakti. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti yang disampaikan tadi bahwa ancaman untuk ketahanan negara kita itu bukan berbentuk seperti agresi militer, bahkan ada juga ancaman selain agresi militer, contohnya budaya, pengetahuan dan teknologi. Yang saya mau tanyakan di sini bahwa seperti yang saya dengar dari informasi rekan-rekan yang telah bertugas ke pulau, contohnya ke Pulau Nipa, bahwa di sana di Pulau Nipa itu untuk kalau kita memakai HP itu terkadang sinyal dari Singapura itu masuk ke HP kita. Dan saya tanyakan bagaimana ketahanan tentang teknologi terhadap negara kita. Selesai. Terima kasih. Ini kebetulan pramuka. Gini Pak, saya pernah baca artikel di situ dijelaskan ada suatu pulau yang ingin meliput tempat itu Pak, tapi malah diusir sama orang yang mengelola ini. Jadi tindakan yang dilakukan itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Kepri, mengikuti pembicaraan dari para narasumber yang telah kita ikuti tadi, sekarang kami masuk kepada sebuah pertanyaan makalah yang sangat-sangat sederhana. Tentunya apa yang disampaikan oleh kami dari Pramuka itu jauh lebih intelektual, lebih mendasar, akan tapi kami mulai pada hal yang sangat sederhana. Dan tadi kita bicara bela negara, Bapak narasumber yang ada. Akan tetapi bagaimana dengan bela negara yang kita lakukan tadi himbauan dari Kombes Pol Riki F. Wakano dari Mabes Polri, apabila untuk menjadi anggota Polri, TNI ataupun pegawai negeri itu masih harus memiliki backing dengan tanda kutip mari kita jabarkan menurut pribadi kita masing-masing. Saya rasa banyak sekali kader anak bangsa generasi muda yang punya potensi untuk menjadi pemimpin negara ini akhirnya tersampingkan dikenakan tidak memiliki backing yang dengan tanda kutip tadi. Itu pertama, dan saya harap ini menjadi sebuah catatan. Kemudian yang kedua, dulu di saat tahun 80-an kami belajar mata pelajaran P4, tapi sekarang mata pelajaran itu dihilangkan. Sementara yang kita bicarakan di sekarang ini adalah wawasan kebangsaan dan bela negara, itu pokok-pokok dan dasar-dasar keilmuannya ada di pelajaran P4. Akan tapi sekarang kita lihat, kita mengadakan acara wawasan kebangsaan ini memerlukan banyak sekali waktu, interval dan pengorbanan. Ibu-ibu narasumber, Bapak dari Jakarta, dari Sumatera Utara, dari Medan, dari semua kita harus kumpulkan.
hanya karena kita kehilangan sebuah mata pelajaran itu P4. Yang ketiga dan terakhir, saya melihat